Halo, jumpa lagi bersama Andreso di Update Zodiak. Nah, sekarang Andres sudah berada di dalam ruangan, ya, di salah satu kota tua, di mana? Di Ambengan, Lombok. Ya, sekarang Andres dari Lombok, ya, mengudara. Ini salah satu kafe yang luar biasa, yang agak berbeda. Kenapa di dalam kafe ini banyak sekali lukisan, dan lukisannya ada coraknya yang oke, ada coraknya yang agak nyeleneh. Ya, nyeleneh nanti saya kasih lihat coraknya luar biasa. Oke, nggak ngomong lebih banyak. Anda hari ini tetap ya menginfokan ya zodiak Anda yang unik-unik ya. Nah, di episode kali ini zodiaknya yang Anda akan bahas namanya zodiak fuck ya. Artinya itu kita akan membahas ya beberapa zodiak dari sisi liarnya, ya, sisi godoknya, wah, dan sisi manisnya, dan yang bahaya dari 12 zodiak. Ya, ini asik sekali ya. Kita mau kepo ya, zodiak ya. 12 zodiak kita akan kepo di episode kali ini ya. Ada sedikit kata pengantar, Anda bisa lihat, silakan. Nah, setiap zodiak punya sisi terang dan gelap yang kadang bikin kita geleng-geleng ya. Kadang bikin kita jatuh cinta, ya, liar itu biasa ya. Dari Aries yang meledak-ledak sampai Pisces yang penuh perasaan, ya, semuanya punya fakta unik yang bikin mereka, ya, beda dari yang lain. Ya, jadi setiap mempunyai karakter yang berbeda. Kalau kamu pikir dan udah tahu soal zodiakmu, siap-siap. Fakta ini bisa bikin kamu bilang, kok gue banget sih? Oke, karena waktunya nggak banyak, sekarang kita langsung bahas si Aries dulu ya. Aries, sisi api yang paling pertama, berani 130% ya. Orang 1%-nya 130 ya. Aries tuh kayak orang yang nggak kenal takut, asal gas aja dulu, ya, mikir belakangan. Ya, cepat marah 140. Sisi gelap Anda adalah cepat marah ya, Aries. Bikin salah sedikit, siap-siap disemprot. Ya, tapi 5 menit kemudian udah lupa semuanya. Ya, pantang menyerah ada 120%. Tinggi juga ya. Kalau Aries sudah pengen sesuatu, gak ada yang tak bisa menghentikan dia. Jadi tidak ada yang bisa menghentikan dia ya. Oke. Bahkan logika pun kalah sama keinginannya si Aries. Ya, pemimpin alami 110. Ya, lumayan ya. Dimanapun mereka berada, mereka bakal jadi ketua. Ya, kecuali kalah sama Leo ya. Sukarela atau terpaksa, jujur tanpa filter. Jadi si Aries ini jujur tanpa filter itu kurang lebih ada 100% porsinya ya. Ya, Aries nggak suka basa-basi. Kalau nggak suka ya bilang tidak. Meskipun kadang bikin orang baper. Nah, itu sifat Aries. Terus apa? Tidak sabarnya Aries itu parah. 125% tidak sabar. Ya Tuhan, Aries tidak sabar ya. Antrian panjang langsung out. Ya, tidur sebentar, bangun langsung aktif kayak ngopi 3 gelas. Ya, kalau orang masih kayak Pisces itu masih malas-malas ya, mager, ya Aries itu langsung kayak orang ngopi 3 gelas. Setia saat sayang. Nah, kalau dia sayang, dia pasti setia. Dan setianya 200% Aries. Kamu banget nggak Aries? Kalau sudah cinta, Aries bakal pasang badan. Tapi kalau disakiti, ya, tegas pada busuk. 300%. Ya Tuhan, galak sekali kamu Aries ya. Jangan cari musuh dari Aries. Tegasnya bisa bikin kamu berpikir ulang di hidup. Generous when the challenge 1000%. Ini bukan ancaman, ini peringatan. Jadi ingat ya, jadi dangerousnya ya, berbahayanya Aries itu ada 1000%. Oke, kita lanjut lagi. Taurus. Kita lihat sisi lihat Taurus ya. Si batu berhati emas, cerdasnya 90%, logikanya jalan terus. Tapi kalau urusan cinta, ya begitu saja ya. Sarkastis 95%, omongnya suka nyelekit, ya, tapi ada benarnya. Keras kepalanya 150%. Sekali bilang enggak,
Ya enggak. Mau kiamat pun tetap enggak. Pemberontak ternyata. Benar nggak? Kamu bangga nggak? Pemberontaknya 110%. Ya, kamu ya. Nampaknya tenang, tapi jangan dipaksa Taurus ya. Dia bisa ngelawan dengan gaya diam-diam mematikan. Wow, ini bahaya sekali ya. Diam-diam mematikan. Ya, jujur apa adanya 100%. Hampir sama kayak Aries. No tipu-tipu, no drama. Ya, itulah mereka ya. Kalau setianya 125%, sangat tinggi ya. Kalau sudah setia, ya setia. Ya, no drama, no tipu-tipu ya. Meski udah dighosting 3 kali, ya, dia tetap setia. Tapi garangnya, lebih garang Aries ya. Garangnya 100%. Jangan lihat ya kalemnya ya. Lihat saat dia marah ya. Ya, pemecah masalah ya 115%. Praktis, tenang, dan efisien. Taurus tuh gaya kayak Google dalam bentuk manusia. Jadi dia informasinya banyak kayak Google ya. Pendeteksi kebencian salah satunya itu mencapai 120%. Mereka tahu siapa yang tulus dan siapa yang cuma numpang fight-nya ya. Paling manis jika melakukan baik ya 200%. Jadi dia akan manis sekali kalau kamu perlakukan dia baik ya. Itu sampai 200% porsinya. Ini bukan 200 dari 1000% ya. Jadi 2 kali lipat dari 100% ya. Kasih cinta, kasih surga. Dikasih cinta, dikasih surga kalau kamu baik sama dia ya. Berbahaya jika dibuat marah. Itu parah. Si Taurus kalau dibuat marah itu 1000%. 10 kali lipat dari 100% ya. Diam tapi bisa merubah menjadi badai. Bagaikan laut pantai selatan. Dia tenang. Tapi kalau kau pakai baju hijau, obatnya langsung ketemu Niroro Kidul. Oke, dan di segmen ini sudah 2 kita bahas Aries dan Taurus. Anda sudah tahu ya? Anda bangga? Kamu bangga? Nah, berikutnya kita akan bahas zodiak yang lainnya. Ditunggu sejenak ya. Pemirsa, ya, Anda sekarang berada di Lombok, ya, dan sekarang berada di salah satu kafe yang sangat unik, ya, karena seluruh ada 3 lantai, ya. Ini semua banyak sekali lukisan-lukisan yang keren yang ada di dalam kafe itu, museum lukisan, ya. Dan ini di kota tadi saya ngomong Ambengan, salah, Ampengan, ya, kota tua, ya, kota tua Ampengan ini adalah kota. Biasanya orang Arab ya orang Tionghoa yang di sini ya. Ini sini ada kota pelabuhan mestinya di Ampengan. Mestinya orang Arab sama orang Tionghoa lagi di sini ya, kota tuanya di Lombok, khususnya di kota Mataram. Nah, hari ini kita akan bahas orang-orang yang sisi liarnya, yang bahayanya dan lain-lainnya. Jadi yang kita bahas adalah tentang sisi liar. Tadi kita sudah bahas si Aries yang sangat-sangat ego yang tinggi sekali, bisa 1000% ya. Terus si Taurus yang kalem, sabar, tapi kalau dia lagi nggak senang, dia bisa ngamuk ya 1000% ya. Itu bagaikan badai kalau dia lagi marah ya. Itu kurang lebih sifat dari Taurus. Apakah kamu banget? Nah, dan berikutnya kita akan bahas siapa banget Gemini banget. Nah, oke, kita akan bahas Gemini banget. Gimana tipe dari Gemini banget itu ya? Oke, kawan-kawan Gemini, coba lihat apakah Anda banget seperti yang saya omong? Ya, sisi-sisi liarnya, sisi marahnya, sisi negatifnya, apakah sesuai? Si Gemini ini adalah 2 sisi yang menawan. Wih, di pertama udah dipuji yang Gemini menawan ya. Ya, oke. Cerdas, 130% cerdas. Anda memang cerdas. Gemini itu inovatifnya tinggi sekali ya, jadi keren ya. Oke, otaknya nyambung ke wifi. Ya, semua dibahas, semua dipahami. Bicara cepat 120%. Jadi Gemini itu kalau bicaranya cepat, lebih cepat dari saya, dan kecepatan itu 120%. Ya, kadang kamu harus pause dulu buat ngerti apa yang mereka omongin. Jadi biasanya otaknya itu yang agak lemot,
Di pause dulu, stop. Oke, lanjut. Ya, adaptifnya 110%. Jadi adaptasinya itu bisa 110%. Jadi dia bisa di segala tempat, di segala orang, dia bisa beradaptasi yang bagus ya. Cerita apapun dia bisa ya. Namanya nih kayak otak wifi ya. Jadi langsung di Google. Karena otaknya wifi ya. Oke, lanjut ya. Mau nongkrong sama siapa saja pun bisa. Jadi itu nggak kayak yang lain, kayak si Leo milih-milih, aku nggak bisa sama dia, aku lagi apa. Itu Gemini beda ya. Oke. Dua sisinya lebih parah. Gemini itu punya dua sisi. Itu kurang lebih 150% ya. Gemini itu mempunyai dua sisi yang berbeda ya. Hari ini mellow, besok jadi stand up komedi ya. Wow ya. Pesonanya ya. Pesonanya Gemini itu 95%. Sebenarnya Gemini itu pesonanya memang bisa 100%. Tapi karena 100% itu dimiliki oleh Leo ya. Oke. Pesonanya Gemini 95% sudah cukup ya. 95 dari 100 ya. Aura mereka tuh kayak magnet. 90% dia kayak magnet ya. Cepat bosan. Cepat bosan ada 125%. Jadi hampir cepat bosan. Baru seminggu pacaran udah jadi stimulasi baru. Ya. Ya itu kurang lebih masalah dari kamu ya. Oke. Humor gelap. Berarti suka humor yang melenceng-lenceng itu ternyata si Gemini ya. Humor gelapnya 90%. Jangan kaget kalau mereka bisa ketawa pas momen yang aqua. Ya. Tidak bisa diprediksi itu 160%. Jadi Gemini itu kan sulit ditangkap ya. Jadi kamu dia ngomong janji kamu hari ini bisa aja nggak datang. Jadi sulit ditangkap apa yang akan terjadi pada Gemini. Itu dan itu susah diprediksi. Ada 160%. Tidak sekali ya. Ya, hidup mereka lebih kencang dari film thriller. Ya. Terus tapi Gemini pintar, ini yang keren ya. Dia cepat nangkap itu 115%. Otaknya itu multitasking. Kadang kamu aja yang nggak nyampe. Jadi saking multitaskingnya kita yang nggak nyampe ya. Oke. Apalagi ini? Gila kalau terprovokasi. Jadi tadi di depan itu Taurus dan Aries juga sama. Kalau dia marah itu, kalau Taurus itu bagaikan badai. Nah, kalau si Aries ini gilanya itu ya, kalau terprovokasi itu 1000%. Jadi dia bisa jadi ya, bisa gila ya. Jadi itu kalau dia lagi stres, lagi apa-apa, bisa 1000% gilanya ya. Jadi itu kurang lebih si Gemini ya. Terus kita lihat lagi. Dari lucu jadi chaos dalam 0,5 detik. Benar-benar kamu Gemini. Gemini banget gak? ODGJ banget. Ya, para Gemini pasti ketawa-ketawa, pasti nyengir-nyengir ya. Kalau Anda punya pasangan Gemini, Anda bisa tahu bahwa sifat Gemini begini ya. Tidak perlu dirubah, karena itu memang sifat yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Cukup kita menyelesaikan dan merasakan dan mengikuti saja. Jadi, oh iya, memang dia tipe begitu. Tidak usah dimarah ya. Memang kita sudah tahu tipenya begitu ya. Udah dari lahir kok ya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan Cancer? Tadi sudah Gemini, kita akan bahas Cancer. Kita lihat Cancer itu bagaimana ya. Cancer, si empati yang paling super. Ya, super apa? Super sensitif. Ya, sensitif Anda 150%. Salah ucap sedikit, bisa jadi bahan renungan seminggu. Jadi dia gampang sensitif, gampang tersinggung ya. Oke. Pedulinya 130%. Jadi kalau Anda pasangannya Gemini, pedulinya sangat tinggi ya. Bukan cuma nanya udah makan, tapi juga masakin langsung. Wis, pasangan Gemini luar biasa ya. Baperannya 140%. Jadi Gemini ini suka baper ya. Beda sama Cancer ini suka baper. Beda sama si Gemini ya. Oke. Baperannya itu 140%. Nonton iklan sabun aja bisa nangis ya. Nonton iklan ibu-ibu lagi bersedih ya, beli sabunnya nggak ada uang, dia bisa nangis padahal iklan tok ya, bisa sedih ya. Oke. Protektifnya 120%. Kayak mama, nggak bisa lihat orang kesayangan disakitin ya.
pemaafnya 100%, tapi yang keren adalah pemaaf. Kalau si Gemini, Aries pelupa, dia bisa ngamuk segede api, tapi sebentar dia lupa. Itulah tipe dari Aries ya, 5 menit selesai urusan. Nah kalau ini ya, dia suka memaafkan ya, pemaafnya 100%. Ada tukang lupa, ada tukang maaf. Oke, tapi jangan keterlaluan ya. Jadi kalau mau dimaafkan jangan keterlaluan Anda ya. Oke, karena cinta tanpa syarat ya, cintanya tanpa syarat 200%. Jadi kalau Cancer itu udah cinta, itu memang cinta mati ya, 200% ya. Bukan no drama, no apa ya, tapi cinta mati ya 200%. Kalau Cancer udah sayang, mau kamu aneh juga bakal diterima. Mestinya saya harus beristri Cancer ya. Kenapa saya pilih Virgo ya? Sebenarnya saya sama si Virgo terlalu pintar. Oke, lanjut ya. CCTV-nya Virgo lebih bagus ya. Kalau Cancer yang pasti kita cintanya 1000%, dia pasti cinta 200% ya. Oke, asik kan? Ini kita akan bahas sisi gelap Anda. Wow, gelap loh. Oke, masih tetap Andre di Lombok, tepatnya di Mataram, dan Andre berada di salah satu cafe shop yang luar biasa di kota tua, kota lama ya. Ini di Ampengan ya. Kita di sini akan menikmati sore hari yang ceria. Oke, dan kemana-mana pemirsa, masih ada lagi. Ini baru 4, masih ada 8 zodiak ya. Kamu banget ya. Ajak kawan-kawan semua datang menonton acara Andre. Kalau pas suami Anda, pasangan Anda masih di jalan, suruh dia buka ya. Ada namanya IndiHome. Cari aja di Google IndiHome. Terus pencet Jawa Post TV. Anda klik langsung live ya di IndiHome Jawa Post. Pemirsa, seru banget kan? Tadi kita sudah bahas si Aries, sudah bahas si Taurus yang keren. Keren apaan ya, sangat liar sekali. Terus sudah nyambung sama si Gemini yang gak jelas ya. Terus kita nyambung lagi sama si Cancer yang luar biasa, pendendam. Kalau ngamuk itu 1000% diam tapi berbahaya. Kalau Taurus itu kalau ngamuk bagaikan badai, berarti kayak hari ini, badai di luar, badai hujan. Nah, di episode kali ini kita akan bahas apa? Ya, bahas si suka pamer, Leo. Dari suka pamer, dari egois, Leo itu sudah gak ada bandingnya. Apakah sisi liarnya, sisi gelapnya dari si Leo? Kamu banget, bisa dilihat sini. Halo kawan-kawan Leo, bener gak? Si Raja Drama. Wow, ternyata Leo itu suka drama ya. Oke, drama yang penuh pesona dan karismatik. Leo enggak? Leo enggak? Dan itu nilainya 150%. Gila enggak Leo ya? Pesonanya luar biasa. Kemanapun Leo pergi, perhatian langsung ke dia. Ya, Leo itu memang bisa menjadi pusat perhatian. Mungkin dari cara pembawaan, elegannya, cara rambutnya diminyakin ya, didandar segitu rupa. Makanya Leo itu sangat-sangat mempesona ya. Sampai 150% pesonanya luar biasa. Oke, lanjut. Magnet alami. Memang Leo itu suka mengisap. Magnet alami dan percaya diri. 140% percaya diri. Memang Leo itu sangat percaya diri ya. Saking percaya dirinya berlebihannya amit-amit cabang bayi ya. Oke, lanjut ya. Bahkan kalau salah pun dibawa pede aja. Jadi Leo itu gak tahu malu. Halo Leo, kamu banget gak? Sudah salah, ya tetap masih merasa begitu aja ya. Cuek banget ya. Jadi itu adalah Leo ya. Kalau salah pun dibawa pede aja. PD-nya itu 1000% ya. Terus Leo ada satu, dramatis ya. Jadi Leo itu sangat dramatis ya. Dramatisnya nggak tahu dengan zodiak lainnya gimana. Tapi Leo ini ada 110% dramatis ya. Masalah kecil bisa jadi episode sinetron. Cuma masalah kecil bisa jadi sinetron berlipat-lipat. Ya, oke.
Tapi Leo ternyata yang susah ditangkap itu ternyata dia setia. Setianya 125% ya. Mereka akan melindungi kamu kayak singa melindungi anaknya. Ya, pemimpin 135%. Leo memang pemimpin ya. Suka menjadi pusat perhatian, suka memimpin ya. Oke, gak suka disuruh-suruh. Karena dia terbiasa menyuruh. Leo banget ya kalian ya. Leo banget ya. Sulit diabaikan 160%. Coba saja cuekin Leo ya. Coba kamu cuekin ya. Ya, lihat. Hati kamu yang gak tenang nanti. Jadi kita yang cuekin, kita yang gak tenang, bukan dia. Saking pedenya Leo, saking cueknya Leo, kita cuekin, kita yang gak pede. Ya, oke. Like, comment, love, semua harus full. Tapi yang jelek di Leo, ini sisi gelapnya. Gampang tersinggung, 100%. Jadi Leo itu memang, kalau bahasa orang desa itu telinga tipis. Dia gampang tersinggung. Jangan coba-coba bercanda ya soal harga diri mereka. Jadi mereka itu nggak boleh dicanda. Kamu kok jelek. Kamu kok bajunya robek. Kamu kok pakai baju ini jadi kayak apa? Jangan coba-coba candain ya. Habis kau ya. Ya, jangan coba-coba terang-terangan sama Leo. Itu berbahaya. Nah, Leo ini kalau suka ya suka. Jadi Leo ini dia lebih bukan setia, dia lebih open. Kalau dia ngomong suka, benar-benar suka. Kalau enggak, ya minggir. Jadi Leo itu tidak lebih gimana? Lebih terang-terangan kalau dia mengungkapkan itu. Kalau dia bilang dia suka kamu, dia nggak kayak si Pisces dramanya Leo beda. Kalau si Pisces ngomong suka, itu artinya nggak suka. Kalau Leo ngomong suka ya suka. Kalau nggak suka ya dia minggir sendiri. Itu kurang lebih ya. Menggaung saat diinjak 1000%. Kalau kamu injak dia 1000%, langsung pindah alam kamu. Ya, apalagi kalau disakiti sama Leo, ya sudah pindah alam ya. Leo bakal ngeluarin auman yang bikin trauma. Memang Leo agak begitu banget karena ya saya punya keponakan Leo dan dia banget ya. Jadi kalau bikin kesalahan wis parah semua ya. Dunia langsung menjadi neraka. Oke. Leo, banget kamu? Ya, sekarang kita ganti ke zodiak berikutnya namanya Virgo. Ini Virgo ini CCTV alami ya. Virgo, perfeksionis. Ya, perfeksionis. Terselubung. Ya, perfeksionis terselubung. Anda tahu nggak maksudnya apa? Itu artinya perfeksionis negatif. Karena terselubung. Ini sisi gelap dari perfeksionismu ya. Jadi nggak semua perfeksionismu itu adalah positif. Oke, lanjut. Analisnya 140%. Detail sekecil pun pasti ketangkap oleh mata tajamnya ya. Kayak elang aja ya, Virgo ya. Oke. Perfeksionisnya 150%. Garis miring 1 derajat. Jadi garis miringnya cuma 1, samping perfectnya itu lurus sekali. Kalaupun miring itu cuma 1% ya. Jadi itu luar biasa ya. Kelihatan kalem, tapi kalau komen suka nyelekit ya. Oke. Pemikir alami 130%. Jadi memang Leo ini kalau Anda punya masalah, Leo. Kalau Anda punya masalah, Virgo ini tempat Anda mencari solusi ya. Jadi dia itu memang luar biasa ya. Dia bisa berpikir 130%. Tiap ucapan dan tindakan si Virgo udah diproses kayak sistem AI. Jadi itu sudah tertata kayak AI pintarnya ya. Beda sama Gemini ya, asal ngomong ya. Beda. Oke. Ternyata ada sisi misterius dari si Virgo. Misterius si Virgo itu 110%. Banyak pikiran tapi jarang diungkap. Ya, tukang observasi 125%. Mereka udah nge-scan kamu bahkan sebelum kamu sadar. Ya, kurang lebih betul. Pembantu di balik layar 135%. Jadi Virgo ini memang tukang pembantu ya. Maksudnya tukang membantu kawan-kawannya. Diam-diam banyak kerja tapi jarang minta pujian. Jadi Virgo kebaikannya adalah dia lebih bisa membantu kawan-kawannya ya. Cepat risau, gampang gemetar ya. Cepat risau, overthinking level dewa. Tak suka kegagalan 115%. Jadi skop ini apa yang dia lakukan itu pasti sukses. Saking perfeksionisnya ya. Oke, kalau gagal mereka bisa nyalahi diri sendiri berhari-hari.
menggila ketidakaturan 1000%. Kalau ya, jangan coba acak-acak ruangan kerja si Virgo demi kedamaian dunia. Jadi si Virgo itu nggak boleh diganggu. Kalau diganggu, diacak-acak kehidupannya, ruangannya 1000% OTW, pindah alam. Oke. Begitu sudah, di segmen ini kita sudah bahas si Leo dan si Virgo. Mereka lebih parah dari sebelumnya. Kita akan lihat di segmen berikutnya yang lebih parah-parah lagi. Jangan kemana-mana, tetap dengan Andre So, di mana update zodiak Jawa Post TV membuka tabir hidup Anda. Pemirsa, tadi kita sudah ngomong tentang si Leo, ya, yang kalau 1000% ya, kalau kamu sakiti si Leo, ya, 1000% itu akan pindah alam. Terus tadi kita sudah ngomong tentang si Virgo, kalau kamu acak-acak ruang kantor atau rumahnya atau kamarnya, itu juga 1000% pindah alam. Jadi memang di dalam Armara itu semua 1000% ya, tapi cara pindah alamnya beda-beda ya. Jangan coba-coba diacak-acak barangnya si Virgo ya. Kalau si Leo itu jangan coba-coba diinjak harga dirinya, karena Leo itu harga diri number 1, number 1. Oke. Kamu banget gak Leo? Virgo banget gak kamu? Ya, perfeksionisnya 130% kalau nggak salah. Oke, sekarang kita bahas di segmen ini adalah Libra. Libra ini sebenarnya bijaksana ya. Tapi di antara bijaksana itu sometimes dia bisa melenceng ke kiri, ya. Sometimes bisa melenceng ke kanan. Jadi belum tentu seimbang ya. Itu yang namanya si Libra. Oke, kita lihat. Si seimbang yang sering galau. Ya. Diplomatisnya 140. Makanya kita lihat Pak Prabowo kita sangat diplomatis. Baru menjadi seorang presiden, lihat sudah ada Perdana Menteri dari Australia udah datang, terus sudah pergi ke China cari siapa? Xi Jinping, terus katanya mau ke USA cari si Trump, terus sudah pergi kemana-mana. Jadi diplomatisnya dari si Libra 140%, persis kayak Pak Presiden kita saat ini, dia Libra. Oke, Libra bisa menjadi penengah yang terbaik saat dua orang mau berantem. Ya, contohnya di saat Amerika melerai antara Israel dan Gaza, ya Palestina, si Pak Prabowo ikut melerai. Tapi Pak Prabowo saya rasa nggak bijaksana. Masa disuruh orang Gaza pindah ke Indonesia? Ya, bukan dipertahankan di sana, ya tanah kelahiran mereka. It's okay. Tapi tujuan utama adalah Pak Prabowo bisa melerai, mencari solusi, tapi yang belum tentu saya setuju ya. Bisa aja itu hal yang baik bagi Pak Prabowo. Oke, lanjut. Kita nggak ngomong Pak Prabowo ya. Cinta damai, 130% cinta damai. Memang Pak Prabowo cinta damai. Kok ngomong Prabowo mulu? Om Bowo. Ya oke. Ya. Cinta damai 130%. Drama, no thanks. Jadi kita lihat Pak Prabowo itu ya natural, no drama-drama ya. Ya oke. Benar nggak kawan-kawan Libra? Apakah Anda no drama? Kalau iya berarti Anda banget ya. Oke. Tapi karena dia itu timbangan, jadi suka galau. Galaunya itu 150%. Sama kayak si Gemini, tapi lebih galau lagi si Libra. Karena timbangan ya, biasa ya. Kalau bijaksananya nggak ketemu, ya pasti galaunya 150%. Milih menu makanan aja bisa setengah jam. Itu saking timbang-timbang, makan aja nggak setengah jam. Milih yang ini, yang itu. Borong semuanya ya. Borong semuanya aja ya. Gak usah ribet ya. Ya, dibilang borong semuanya ya. Loh, gak ada duit. Kok Andre, bagaimana cara borong? Makanya kaya dulu. Ya, kaya. Baru diborong semuanya. Oke. Ya. Bergaya 120%. Jadi si Libra ini gayanya itu bisa 120%. Jadi lebih rapi. Jadi kayak si Leo yang begitu elegan, cara berpakaian yang bagus. Ternyata si Libra mengikuti jejak dari si Leo. Jadi gayanya itu 120%.
Keren ya, Leo. Ternyata si Libra juga keren ya, bukan Leo saja ya. Outfit mereka kayak Fashion Week tiap hari ada aja. Berarti gini, berarti kalau yang keren itu sebenarnya bukan Leo ya, mestinya si Libra ya. Libra itu bisa memakai ya. Ya kalau si Leo itu cuma suka deh perhatian ya. Mungkin begitu kira kurang lebih ya. Oke, benar Leo nggak? Benar Libra nggak? Anda Libra, benar nggak Anda ya? Jadi kayak Fashion Week ya. Berarti kalau yang Kristen itu setiap minggu pergi ke gereja dan setiap minggu bajunya ganti-ganti itu pasti keluarga ya keluarga Libra ya. Oke, lanjut ya. Pintar berkata-kata 110%. Jadi si ini Libra ini pintar berkata-kata 110%. Bisa bikin kamu luluh tanpa sadar. Wih, ternyata Leo itu kalau dia keluarkan dia punya jurus menggoda, itu luar biasa ya. Bisa luluh semua hati orang ya. Ya, bisa luluh tanpa sadar. Ini yang paling bahaya. Luluh tanpa sadar loh. Ya, mantap Libra ya. Oke, lanjut. Romantisnya 125%. Ternyata si Libra ini romantis juga ya. 125% romantis. Libra suka hal-hal yang manis, kayak film cinta tahun 2000-an. Kayak Dracin gitu ya. Kayak Korea ya. Kok kalau Cina itu Dracin. Kalau Korea itu Drakor ya. Yang begitu banyak cerita cinta yang romantis. Ternyata itu si Libra ya. Produsernya. Oke. Sulit pilihan. Nah Libra tadi bahkan aja bisa setengah jam. Ternyata Libra juga kalau memilih pilihan itu sulit. Sulit pilihan. Sampai 145. Sempurna itu 100. Ternyata si Libra ini 145 sulit memilih suatu pilihan. Berarti ini sangat-sangat negatif banget ya. Karena semua terlihat menarik. Ya Tuhan. Berarti itu yang punya istri 4 atau pasangannya dia berpacaran dengan sekali ini dengan 4-5 orang itu pasti si Libra. Beda sama si Leo ya. Kalau setia ya, satu-satu no drama. Ternyata si Libra ini drama itu. Jadi keingat sahabat saya. Halo Kolil, apakah Anda seperti itu? Ya, lanjut. Dilema terus. Jadi dia suka dilema terus. Kenapa dia bisa melakukan hubungan percintaan dengan 1-2 orang, bahkan lebih, karena dia itu dilema, ya, berpacaran dengan beberapa orang karena dia dilema. Oke, suka keindahan 135%. Jadi Leo itu lebih bagaimana ya, lebih suka kayak kalau kayak kita nongkrong, yang penting nggak basah kena hujan udah oke. Tapi si Libra ini dia lebih memilih tempat yang begitu nyaman, ya, mempunyai karakter kurang lebih begitu maksudnya ya. Oke, lanjut. Ya, dia ngomong, suka keindahan, estetika itu penting. Ya, dia cuma butuh estetika, dia gak butuh makanannya. Kalau saya butuh makanannya dan butuh estetikanya. Yang penting enak di emperan jalan, sikat. Jadi kalau kita lihat orang yang makan di emperan jalan, dipastikan di dalam gak ada si Libra. Benar gak Libra? Oke, lanjut. Sama lagi Libra. Bahkan untuk piring makan pun, ya, dia itu estetika sampai piring makan pun ya. Ya, dia bisa mengatur, dia nggak bisa sembarangan makan piringnya asal-asalan. Kalau, berarti saya tahu, saya punya teman Libra kayaknya. Kalau kita makan, dia pasti lihat itu lingkaran piring. Ada robek nggak di pinggiran? Kalau ada pecah dikit, dia ngomong, Mbak, bisa nggak diganti? Piringnya ada pecah. Saya rasa itu Libra ya. Lanjut, ya. Ada lagi apa? Terlalu mengerti orang. Berarti Libra ini dia bisa membaca apa yang orang lakukan, apa yang orang pikirkan. Makanya dia terlalu mengerti orang. 115%. Saking ngerti orang lain, kadang lupa ngerti diri sendiri. Libra, saking ngerti orang lain, sampai lupa dirimu sendiri. Kamu gak paham dirimu. Kamu itu adalah timbangan. Ya, sometimes good, sometimes no good ya. Jadi kamu itu mestinya two personality ya. Oke, lanjut. Kita lihat ini, apa yang terakhir. Pusing saat ditekan. Nah, si Libra ini nggak boleh kasih tekanan. Bos-bosku, kalau di tempat kerjamu ada si Libra, jangan tekan dia. Sebenarnya Libra ini rajin, bijaksana, pintar.
Jangan ditekan, iya ya. Kalau kamu tekan si Libra, dia akan merontak 1000%. 1000% merontak. Dia sih ngomong, ya kalau sampai kamu tekan, ya dia pasti akan stres dan hilang jejak dari semua sosmed. Kayak kawanku ini yang lagi shopping saya. Ya setelah saya marah di chat, langsung hilang. Tiba-tiba muncul. Saya pikir dia hilang dan pergi ke laut dimakan hiu. Tiba-tiba muncul di depan kamar. Ya mungkin ya itu adalah si Libra. Oke Libra, benar nggak? Kamu banget nggak? Ya. Kalau kamu banget, bersyukurlah. Memang itu yang diberikan Tuhan ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tapi bos-bosku, Libra nggak boleh ditekan ya. Kalau ditekan bahaya ya. Nah si Virgo nggak boleh diacak-acak ya. Kalau si Leo jangan diinjak-injak ya. Tidak alam kalau injak-injak si Leo punya harga diri ya. Oke, lanjut. Berikutnya ada si Scorpio. Kawan-kawan Scorpio, ini capit-capitan ya. Oke. Si misterius, penuh gairah, intens, 160W. Berarti kalau yang penuh gairah, wow, itu adalah si Scorpio. Oke, kalau Scorpio suka sama kamu, seluruh dunia bisa terasa penuh kamu. Scorpio dah penuh. Ya, penuh kamu. Ya Tuhan. Oke, setia sampai mati. 150%. Saya sudah ngomong, saya ingin istri si Scorpio. Dia akan setia sampai mati. Ya, nggak sama kayak Virgo. Rewelnya kita ampun Tuhan. Saya nggak jadi orang gila. ODGJ udah lumayan ya. Oke, lanjut ya. Tapi kalau kamu hianati dia, ini yang saya nggak suka. Mengkhianati dia, itu habislah sudah ya. Jadi ingat baik-baik. Kalau Anda mau ada ini, si tipe pengkhianat, jangan coba-coba cari kawan Scorpio. Sudah, menjauh dari Scorpio saja. Ya, Anda nggak cocok berteman dengan Scorpio. Kalau nggak, Anda akan menjadi masalah paling besar dalam hidup Anda. Juga kalau Anda si orang pengkhianat, jangan coba-coba nikahi atau pacarin si Scorpio. Ya, itu juga satu bahaya untuk diri Anda. Oke, Mbak Nisa. Sudah selesai di segmen ini? Ya, sudah sampai sudah? Ya, sudah berapa? 8 ya? Sudah 8 ya? Oke. Di segmen berikutnya kita akan bahas dengan zodiak berikutnya. Jangan kemana-mana, ini episode yang paling asik. Kita membahas sisi liar, sisi gelap dari setiap zodiak. Ya, jangan kemana-mana, tetap saksikan acara Anda di Update Zodiak Jawa Pos TV. Ya. Memang ini adalah episode yang paling unik, paling asik, paling enjoy. Karena kita akan ngomong tentang sisi-sisi yang sangat liar atau gelap atau negatif. Atau ada positifnya di setiap zodiak. Dan yang kita langsung bahas langsung 12. Biasanya cuma bahas 6 yang di episode kali ini kita bahas semua 12 ya. Yang kita bahas sisi-sisi mereka yang luar biasa. Tadi kita sudah ngomong tentang si Libra. Si Libra ini yang galau, tipe galau. Pesan makanan aja ya setengah jam nggak selesai karena dia bingung mau pilih yang ini yang ini itu adalah sifat dari si Libra. Sekarang saya sudah paham bagaimana mencari sahabat si Libra. Kalau makan sama dia kita harus kita yang menentukan aja lah supaya nggak ribet ya gitu. Oke, terus tadi kita ada ngomong setelah Libra, Anda ngomong tentang Scorpio. Scorpio itu sensual, penuh gairah, misterius ya. Jadi mereka sangat misterius. Jangan coba-coba hianati si Scorpio, maka akan sangat merugi dalam hidup Anda. Jadi Scorpio ini jangan coba-coba dihianati ya. Oke, kita akan ngomong di segmen ini adalah Sagittarius. Kawan-kawan Sagittarius, bagaimana sisi-sisi liar Anda ya? Si penjelajah jiwa petualangan 150%. Rasa penasaran mereka setinggi gunung Himalaya, bro. Jujur tanpa filter 130%. Kadang terlalu jujur sampai bikin orang bingung harus ketawa atau sakit hati. Ya, suka kebebasan 160%. Kawan-kawan, ya, kalau Anda memiliki kawan atau pasangan atau pacarmu Sagittarius, ya, dia itu ingin kebebasan, ya, percayakan ya, dia itu tidak nego-nego, ya, dia butuh kebebasan. Dikekang sedikit langsung pengen kabur, ya,
bersemangat 140%. Jadi semangatnya 140%. Energinya kayak anak kecil dikasih es krim. Ya, oke. Gampang bosan. Nah, kayak ini ya, gampang bosan ya. Sagittarius ini gampang bosan. Bosannya itu melebihi, yang gampang bosan itu melebihi 125%. Oke, hidup harus terus bergerak. Persis kayak Gemini ya, ini kopian Gemini. Oke, dia itu adalah horror. Jadi kalau yang cerewet itu sebenarnya si Sagittarius hampir menyerupai Pisces. Tetapi saya belum tahu Pisces sifatnya gimana. Tapi Sagittarius itu tidak bisa diam kalau dia itu adalah horror. Benar nggak Sagi? Ya, oke, kita lanjut lagi. Ya. Cinta tantangan 135%. Jadi suka tantangan itu adalah teman-teman Sagittarius ya. Dia suka tantangan. Kalau sesuatu terlalu mudah, ya, kalau dia dapat terlalu mudah, ya, itu bukan dia ya. Sagittarius justru mundur. Ingat kawan-kawan, kalau kamu mau pacaran dengan Sagittarius, ya, kamu harus elegan dikit ya, jadi jangan terlalu lelat dirimu, jangan terlalu murahan ya, oke. Ya, karena dia nggak suka murahan ya, dia mau yang penuh tantangan ya, oke. Filosofis, kalau ngomongnya penuh filosofis ya, 110%-nya. Suka bahas hidup, kematian, dan makna nasi goreng, bisa sampai jam 3 pagi. Tadi nggak ada kerjaan. Kalau bahasa orang Manado, nggak ada hamba ngoni. Ya, masa bahas kehidupan, kematian, nasi goreng ya, nasi goreng ikan asin, nasi goreng ikan teri itu beda apa enggak ya? Sekarang saya aja masih bingung antara nasi goreng ikan asin sama nasi goreng ikan teri itu mana ya? Ya, bisa 3 jam ya. Tapi saya syukur bukan si Sagittarius. Oke, kecocokan otak dan hati 120%. Jadi ingat kawan-kawan, kamu berteman dengan Sagittarius itu dia kosong hatinya. Jadi kalau apa yang dia ngomong ya itu hatinya ya, isinya akan diumbarkan semua. Jadi dia tidak ada itu no drama ya seperti zodiak lainnya. Oke, ya. Bisa nyambung obrolan receh sampai topik yang berat. Berarti dia kayak Libra, kayak Gemini, bisa beradaptasi ya, dari yang receh sampai topik yang berat ya. Ya, oke. Sulit ditahan 100%. Apa maksudnya sulit ditahan ya? Tahan itu artinya hubungan terlalu serius bisa bikin mereka bingung arah. Ya, gila jika dikurung. Jadi si Sagittarius ini jangan coba-coba dikurung. Kalau Anda kurung 1000%, dia pasti apa? Pasti akan ada badai besar. Oke, Sagittarius, Anda banget nggak? Anda suka dikekang ya? Tidak suka dikekang kan? Benar nggak? Oke, lanjut. Karena waktunya mepet, saya langsung lanjut dengan si Sagi, sekarang si Capri. Segmen ini sudah selesai. Masih ada lagi satu segmen dan itu adalah diriku. Kita mulai membuli diriku sendiri. Jangan kemana-mana pemirsa. Ya, saksikan terus acara Andre Show. Ditunggu. Pemirsa, di sore hari yang begitu indah di kota Mataram, Andre datang di kota tua, ya, kota tua itu di Ambengan, bukan Ambengan. Kalau di Surabaya ada Ambengan, di Mataram ada Ambengan. Ya, seperti janji sebelumnya, Andre lagi ada urusan di Mataram. Nah, sekarang Andre ada di Lombok, dan dari Lombok Andre mengudara. Oke. Hari ini memang hari pembulian yang luar biasa. Waktunya itu terlalu pendek karena bulinya terlalu panjang. Tapi kali ini benar-benar Anda banget kan ya. Tapi kalau pemirsa tadi yang kelewatan, ya Anda bisa masuk di namanya IndiHome. Cari Jawa Post TV. Anda tulis Jawa Post TV IndiHome. Anda bisa menonton ulang acara Andre dari awal sampai akhir ya. Nah, kalau memang sudah terlewatkan ya apa. Nah, sekarang di segmen yang terakhir, Andre akan membahas 2 zodiak lagi. Siapakah dia? Kita akan bahas sisi lihat dari zodiak 2 yang terakhir ini adalah Aquarius. Aquarius, si alien nih. Kalau alien itu berarti aneh ya. Alien dalam tubuh manusia. Aquarius ternyata alien dalam tubuh manusia. Alien banget kamu gak Aquarius. Oke. Unik,
160% sangat unik. Aquarius itu bisa berpikir beda 180 derajat dari kebanyakan orang. Jadi cara berpikirnya beda ya. Berpikir jauh sekali 150%. Kadang mikirnya itu udah 10 tahun ke depan. Kita masih stuck di hari ini. Ya, dia sudah 10 tahun. Pencipta kebebasan 130%. Jadi dia juga suka kebebasan ya. Jangan terlalu nempel. Ya, nanti malah menjauh. Oke? Itu tipe dari si Aquarius ya. Kalau kamu punya pasangan Aquarius, jangan terlalu nempel. Dia malah menjauh. Ya, oke. Kreatifnya itu keren. 135%. Jadi yang kreatif itu kayak si apa namanya ini itu juga kreatif ya. Ternyata Leo juga sangat kreatif ya. Oke, gak heran kalau ide-idenya sering gak masuk logika. Kreatifnya sampai gak masuk logika. Kalau si Gemini itu inovasi. Ternyata si Aquarius itu kreatif, tapi tidak masuk dalam logika Anda. Ya, tapi sangat keren. Oke? Kayaknya sedikit ada saya ya, tapi bukan saya. Oke, susah dipahami 140%. Saya susah dipahami, bukan karena saya bukan saya pintar kayak Aquarius, tapi bahasa saya itu melenceng ya. Partner saya aja susah memahami ya. Apa yang saya omong pendek, tapi nggak nyambung apa yang saya mau. Oke, ya lanjut. Susah dipahami 140%, bahkan ya Aquarius sendiri kadang bingung kenapa dia begitu sulit dipahami ya. Peduli sosial 125%. Jadi Aquarius itu kalau ada sesuatu dia manusia sosial ya. Oke, makhluk sosial ya, bukan manusia lagi, makhluk sosial 125%. Bahkan hanya mikir diri sendiri, tapi juga tidak hanya mikir dirinya sendiri, tapi juga satu dunia. Aquarius, bisakah Anda jadi Pak Ustadz, jadi biksu atau bante, atau bisa nggak Anda jadi pendeta aja ya? Jadi menolong satu dunia. Karena logika Anda juga logika alien ya, nggak cocok dengan logika kita manusia realistis. Jadi cocok kamu menyebarkan agama, bercerita yang baik tentang agama ya, dijamin pasti laris agamanya ya. Oke, lanjut ya. Dia suka me time, dia suka menyendiri. Jadi me time dia itu ada 120%. Dia me time itu kebutuhan mutlak. Berarti Gen Z itu kebanyakan pasti ya zodiaknya Aquarius ya. Me time, dikit-dikit alay, me time. Aku sekarang nggak me time. Aku ini sekarang ke logo itu maaf ya, bukan berwisata tapi bekerja. Me time saya lagi ngopi hari ini, tapi juga kerja. Ya, kerja juga ya. Lihat saya lagi mengudara dari Mataram. Oke, lanjut ya. Cepat bosan 110%. Ini ada kayak kawannya sebelumnya, cepat bosan. Harus, kayaknya si Libra juga cepat bosan ya. Harus ada yang terus berubah. Kalau enggak, ya bye-bye. Oke. Tidak konvensional 115%. Aquarius dan Norma tuh. Aquarius dan Norma. Norma siapa? Norma ya. Aquarius ya, dan Norma tuh ya. Sering berseberangan dengan norma-norma itu, sering berseberangan ya. Ya, berbahaya saat diremehkan. Jadi Aquarius itu nggak bisa diremehkan ya. Kalau kamu remehkan Aquarius 1000%, ya akan menjadi apa? Ya, mereka diam dulu lalu meledak. Sukses tanpa mendadak, sukses tanpa peringatan. Mereka diam lalu meledak, mendadak sukses tanpa peringatan. Jadi itu kurang lebih 1000% ya. Jangan coba-coba ya, berbahaya diremehkan. Tiba-tiba dia sukses. Aku ingat ada anak kawan saya satu, dia gitu. Saya tanya, kamu kuliah dokter? Dia mau sekolah di kafe. Saya akan ke dokter. Dia langsung mau. Tahu nggak apa kata dia? Saya mau kuliah dokter karena saya mau jatuhkan mantan saya. Ya, jadi dia sekolah dokter itu karena mantannya. Lanjut, ya pasti dia ini si Aquarius. Lanjut yang terakhir, saya nggak bertele-tele karena waktunya nggak cukup. Jadi Pisces saya nggak mau bully, karena Pisces adalah diri saya sendiri. Coba Anda dengar apakah Pisces seperti yang saya omongkan di sini. Coba Anda dengar, kawan Pisces ya.
si pemimpi romantis, intuitif 150%. Kita pemimpi romantis ya, masih positif. Pisces tahu hal-hal yang nggak diomongin. Jadi dia pintar membedakan, kayak Libra aja si Piscesnya. Imajinatifnya 145%. Kalau si Gemini inovatif, kalau si Pisces imajinatif 145%. Dunianya fantasi, mereka kadang lebih indah dari kenyataan. Dunia fantasinya lebih indah dari kenyataannya. Dia bisa membuat dunia ini lebih indah dari kenyataan. Apa yang saya lakukan adalah dunia imajinatif. Kenapa? Saya bisa memberi sama kawan-kawan saya, memberi beasiswa yang banyak untuk seluruh Indonesia. Itu sesuatu yang nggak mustahil, karena ada yang makbruk masjid ya, yang tukang menjaga masjid punya anak, itu saya berangkatkan ke China beasiswa loh. Kamu lihat nggak? Itu sesuatu yang tidak masuk dalam kenyataan ya, bisa saya lakukan. Anak guru di Kaltara, Tarakan, itu ada buru di kapal ya, buru kapal, anaknya saya kirim ke Taiwan untuk beasiswa dan sekarang udah sukses. Jadi memang banggaan saya ya. Lagi, oke. Empatinya tinggi 160% ya. Kalau nangis ya karena sedihnya orang lain ya. Jadi si Pisces ini nangis bukan karena dirinya, nangis karena orang lain ya. Oke. Pisces banget ya. Jadi itu Pisces banget ya. Mood-mutan 130% ya. Saya mood-mutan ya. Oke. Perasaan mereka kayak gelombang laut ya. Jadi mood-mutannya itu kayak gelombang laut. Syung ya. Oke. Romantisnya 135%. Surat cinta, lagu kenangan, dan pelukan hangat. Yes, please. Oke, lanjut. Kreatifnya 140%. Pisces memang penuh kreatif ya. Itu banget ya. Itu banget saya ya. Seni dan ekspresi adalah pelarian dari dunia yang keras. Jadi kalau kamu lihat si Pisces penuh seni, ya penuh ekspresi, itu karena dia melarikan diri dari dunia yang keras ya. Oke, lanjut. Penghayal ulung. Wow, 125% itu kan penghayal, namanya imajinatif. Ya, apa yang ulang-ulang? Ini Pak Produsen memang gak ada kerjaannya. Ya, penghayal ulung 125%. Kadang mereka udah bikin cerita lengkap di kepala dari satu tatapan saja. Jadi tatapan saya itu sudah bisa jadi cerita. Oke, lanjut. Ya. Perasaan dalam 120%. Jadi dia itu sensitif ya, perasaan dalam ya, segalanya dirasa sampai ke akar-akarnya, kayak Cancer ya. Oke, sangat memaafkan 100% ya. Saya seperti Aries, kalau marah 5% langsung lupa. Saya juga kalau marah, jadi ada sedikit Aries juga ya, langsung ya 5 menit langsung lupa. Oke, lanjut ya. Penghayal ulung sudah, perasaan dalam sudah. Ya, sangat pemaaf 100%, sering memaafkan karena terlalu baik. Iya, orang yang bohong saya, yang tipu saya, yang kerjain saya aja bisa saya maafkan ya. Memang saya cocok jadi biksu. Oh, Mitofo. Sancai. Ayo, lanjut ya. Tidak terkendali saat disakiti. Ya, Pisces kalau disakiti itu tidak bisa terkendali. Kalau terluka dalam, sisi gelapnya bisa mengejutkan. Jadi memang si Pisces itu kalau kamu sakiti ya bahaya ya. Jadi oke, Pisces saya akui, deal 100% Pisces banget. Oke, pemirsa sudah selesai 12 zodiak ya. Sudah Anda banget. Kalau nggak ada banget, Anda bisa inbox saya di update zodiak Jawa Post TV, khusus di IG saya ya. Itu IG dari acara kami ya. Begitu sudah acara kami, tapi saya ada sedikit kesimpulan yang saya baca sebelum menutup acara kita ya. Kesimpulan adalah nggak ada zodiak yang sempurna ya. Tadi kita bahas tentang sisi liarnya, tapi setiap zodiak punya daya tariknya sendiri. Ada yang cepat marah ya, tapi setia mati ya. Tadi ada yang di depan ya. Ada yang keras kepala tapi berhati emas kayak saya. Ada juga yang misterius, super protektif ya, kayak si Capricorn, kayak si Virgo, protektifnya tinggi ya, perfeksionisnya tinggi. Dan yang pasti semua bisa jadi sahabat.
paling seru atau musuh paling ngeri? Semua bisa saja, paling seru, paling ngeri, semua bisa sahabat. Apalagi kalau Anda sudah menonton acara kami, Anda akan tahu bagaimana menghadapi setiap zodiak tersebut ya. Oke, tergantung kamu sentuh sisi yang mana. Ya oke, pemirsa, ya sudah selesai acara kita. Seru kan? Mau yang seru lagi, Anda bisa inbox kepada saya ya. Oke pemirsa, sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan yang lebih seru. Jangan kemana-mana ya. Sampai jumpa. Saya Andreso dari mengudara dari Mataram. Bye bye.